teman-teman, perkenalkan aku Anka Tama. Hari ini aku mau mengajak kalian untuk mendengarkan kisah legenda Sangkuriang dan Gunung Tangkuban Perahu yang berasal dari Jawa Barat. Yuk kita mulai. Dulu sekali, hiduplah seorang putri raja yang cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki hobi menenun kain. Suatu hari saat sedang menenun, segulung benangnya jatuh menggelinding keluar rumah. Sang putri pun berkata, "Jauh sekali benang itu terjatuh. Siapapun yang mau berbaik hati untuk mengambilnya, kalau ia perempuan akan kuangkat jadi saudara. Kalau laki-laki akan menjadi suamiku." Tiba-tiba datanglah seekor anjing jantan bernama Tumang membawakan benangnya. Dayang Sumbi pun terpaksa memenuhi janjinya untuk menikahi Tumang. Setelah menikah, barulah Dayang Sumbi tahu bahwa Tumang adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi seekor anjing dan dibuang ke bumi. Beberapa tahun kemudian, Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki tampan yang diberi nama Sangkuriang. Bocah lelaki ini tak tahu bahwa Tumang si anjing adalah ayahnya. Ia kira Tumang hanyalah anjing peliharaan yang setia menemaninya kemanapun. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta anaknya yang telah beranjak besar untuk mencari hati kijang untuk dimasak. Pergilah Sangkuriang dan Tumang ke hutan untuk berburu kijang. Hari hampir gelap ketika akhirnya Sangkuriang menemukan seekor kijang yang ia incar. Sangkuriang membidik panahnya, tapi tiba-tiba Tumang menggonggong keras dan membuat kijang itu kabur. Sangkuriang jengkel sekali, lalu ia memanah Tumang hingga anjing itu mati. Agar tak pulang dengan tangan kosong, Sangkuriang mengambil hati si Tumang dan membawanya ke rumah. Dayang Sumbi melihat hati yang dibawa Sangkuriang dan tahu bahwa itu bukanlah hati seekor kijang. Sangkuriang pun mengakui bahwa ia telah membunuh Tumang dan mengambil hatinya. Dayang Sumbi langsung marah dan melempar sendok nasi yang ia pegang ke kepala Sangkuriang hingga menimbulkan bekas di kepalanya. Sangkuriang kesal, lalu ia pergi meninggalkan rumah. Dayang Sumbi jadi sedih dan menyesal telah memukul anaknya. Dengan perasaan sedih, ia mengasingkan diri untuk bertapa dan memohon ampunan pada dewa. Melihat kesungguhannya untuk bertobat, para dewa pun memberikan karunia berupa kecantikan abadi untuk Dayang Sumbi. Tahun terus berganti. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Dia juga memiliki berbagai ilmu kesaktian karena berguru dengan beberapa pertapa sakti. Suatu hari, ketika sedang mengembara, ia sampai di suatu tempat dan bertemu dengan seorang gadis cantik jelita. Ia adalah Dayang Sumbi. Sangkuriang pun jatuh cinta dan bertekad untuk melamarnya. Tapi beberapa hari sebelum hari pernikahan, Sangkuriang melepas tali pengikat kepalanya. Dan Dayang Sumbi pun melihat bekas luka yang sama dengan bekas luka anaknya. Ia sangat terkejut dan yakin bahwa calon suaminya adalah anak kandungnya sendiri. Dayang Sumbi segera mencari akal untuk membatalkan pernikahannya. Ia memberi syarat pada Sangkuriang, yaitu ia harus membuat perahu yang besar dalam waktu semalam saja. Sangkuriang menyanggupinya. Sangkuriang pun meminta bantuan para jin dan makhluk gaib untuk menyelesaikan tugas itu. Sebelum matahari terbit, Sangkuriang telah hampir menyelesaikan persyaratan itu. Dayang Sumbi kemudian panik.
Ia meminta para perempuan desa menumbuk padi sehingga ayam jago pun berkokok karena mengira pagi telah tiba. Para jin dan makhluk gaib yang membantu Sang Kuryang pun berlari ketakutan. Sang Kuryang sangat kesal karena usahanya gagal. Dengan marah, perahu yang telah hampir jadi itu ia tendang sehingga terlempar jauh dan terbalik. Perahu besar itu lama-kelamaan berubah menjadi sebuah gunung yang kemudian diberi nama Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya perahu terbalik. Wah teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar ya bahwa kita harus bisa menahan emosi saat merasa kesal atau marah agar tidak menyakiti orang lain atau mengakibatkan hal buruk yang tidak kita inginkan.